Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Axel Fernandi Tokaunang dari Fakultas Hukum. Ini materi saya dari Kewarganegaraan B17. Pengertian geostrategi. Pengertian geostrategi Indonesia merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Pembukaan UUD 1945 memberikan amanat kepada para penyelenggara negara agar dalam hidup berbangsa dan bernegara dalam lingkup nasional diarahkan untuk mewujudkan upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah fungsi dan kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan dari dalam maupun luar negeri. Kondisi ideal suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Bentuk ancaman tersebut bisa bersifat langsung ataupun tidak dan sangat membahayakan integritas, identitas, bahkan kelangsungan hidup berbangsa serta bernegara. Istilah ketahanan nasional mulai dikenal sejak tahun 1960-an. Namun saat itu belum diberi definisi tertentu dan baru pada 1968 definisi mengenai ketahanan nasional dibuat. Definisi itu direvisi pada beberapa bagian dan terus digunakan hingga saat ini. Fungsi ketahanan nasional. Daya tangkal sebagai konsepsi. Penangkalan artinya ketahanan nasional berfungsi sebagai penangkal dari segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan terhadap integritas, identitas, serta keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional sebagai pengarah, artinya ketahanan nasional berfungsi untuk mengarahkan potensi kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, serta keamanan untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Pengarah dalam penyatuan pola pikir, pola tindak, serta cara kerja yang intersektor serta multidisiplin. Hal ini bisa dicapai bangsa Indonesia lewat kebijakan yang dibuat pemerintah dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar masyarakat dapat hidup adil dan makmur. Pemersatu dan dasar negara ini juga merupakan faktor penting dalam mempersatukan dan menjadi hal yang perlu bagi kita semua. Ini juga merupakan salah satu yang harus dijaga dan menjadi hal yang harus dilestarikan mengingat ancaman yang akan selalu datang menghampiri segenap bangsa Indonesia. Departemen Pertahanan adalah badan penerus untuk pembentukan militer nasional yang diciptakan oleh Undang-Undang Keamanan Nasional. Itu materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saula Umu Fazia, nomor absen 20. Di sini saya dari kelompok 13 dan akan membawakan materi ke-14. Lalu saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Axel, yaitu materi tentang konsep ketahanan nasional dan pengaruhnya. Apa konsep pertahanan nasional? Melansir dari situs perpustakaan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan dari dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan situs resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, ketahanan nasional sebagai suatu kondisi, artinya kondisi ideal suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Pada dasarnya, ketahanan nasional menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Ketahanan nasional harus dibina serta dikembangkan secara terus-menerus agar kehidupan masyarakat semakin terjamin. Ancaman terhadap ketahanan nasional pasti akan datang menghampiri dan selalu berubah. Ancaman itu tidak harus dalam bentuk agresi militer dari negara lain, tetapi juga bisa berbentuk bencana alam, konflik antar etnis atau agama, penggunaan narkoba, dan lain sebagainya.
Maka dari itu, sangat penting untuk terus memahami konsep ketahanan nasional, membina dan mengembangkannya dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Pengaruh ketahanan nasional. Pertahanan nasional ini mempunyai pengaruh yang dapat dilihat dari beberapa aspek dan juga mempunyai fungsi tersendiri, yaitu dalam jurnal pembudayaan nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat sebagai modal dasar pertahanan nasional NKRI karya Purwito Adi. Ketahanan nasional memiliki 3 fungsi utama, yakni 1. Daya tangkal sebagai konsepsi penangkalan. Artinya, ketahanan nasional berfungsi sebagai penangkal dari segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan terhadap integritas, identitas, serta kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. 2. Ketahanan nasional sebagai pengarah. Artinya, ketahanan nasional berfungsi untuk mengarahkan potensi kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, serta keamanan untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. 3. Pengarah dalam penyatuan pola pikir, pola tindak, serta cara kerja yang intersektor serta multidisipliner. Hal ini bisa dicapai bangsa Indonesia lewat kebijakan yang dibuat pemerintah dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar masyarakat dapat hidup adil dan makmur. Pengaruh ketahanan nasional dalam aspek ekonomi. Ketahanan ekonomi diartikan kondisi dinamik kehidupan perekonomian suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari dalam maupun dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian negara Republik Indonesia. Wujudnya ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi perekonomian bangsa yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. 2. Dapat dilihat dari aspek sosial budaya. Ketahanan di bidang sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang, serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. 3. Dalam aspek politik. Politik berasal dari kata politik atau polisi, yang artinya berbicara politik akan mengandung makna kekuasaan atau juga tentang kebijaksanaan. Pemahaman ini berlaku di Indonesia dengan tidak memisahkan antara politik dan polisi, sehingga kita menganut satu pemahaman, yaitu politik. Hubungan ini tercermin dalam suatu fungsi pemerintah negara sebagai penentu kebijaksanaan serta aspirasi dan tuntutan masyarakat sebagai tujuan yang memang ingin diwujudkan, sehingga kebijaksanaan pemerintah negara itu harus serasi dan selaras dengan keinginan dan aspirasi masyarakat itu sendiri. Yang terakhir adalah yang keempat, aspek ideologi. Ideologi adalah suatu sistem nilai, merupakan kebulatan suatu ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi juga dijelaskan bahwa dalam ideologi terkandung suatu konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Kemampuan suatu ideologi tergantung pada serangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala bentuk dan aspek kehidupan manusia, baik sebagai perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Dinastian Nurfahmi.
jurusan arsitektur. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Salwan. Materinya bahaya dan penanganan narkotika. Pengertian narkoba atau narkotika. Narkotika adalah zat atau obat, baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Narkoba terbagi beberapa jenis. Yang pertama, narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 itu contohnya seperti ganja, opium, dan tanaman koka. Sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek canduan. Yang kedua, narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan, asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa diantaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Narkotika golongan ketiga. Narkotika golongan ketiga memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami, namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatannya, jenis-jenis narkotika tersebut diantaranya adalah: yang pertama, narkotika jenis sintetis. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contohnya seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Narkotika jenis semi-sintetis. Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada narkotika jenis alami. Ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. Apa bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan kita? Yang pertama, dehidrasi. Yang kedua, halusinasi. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Yang keempat, gangguan kualitas hidup. Yang kelima, ini lebih parah nih, bisa sampai kematian. Bagaimana nih penyuluhan atau penanganan untuk kasus ini? Yang pertama, dukungan secara moral, dukungan dari lembaga pendidikan. Pemberitahuan sedini mungkin, jangan terlalu mengekang anak. Untuk para orang-orang tua, jangan terlalu mengekang anaknya, karena sebagian orang yang merasa kompeten kerap memasang aturan yang terlalu mengekang. Langkah ini justru memicu pemberontakan dari sang anak sampai menimbulkan kesalahpahaman yang menjerumuskan mereka pada hal-hal buruk. Yang terakhir, bantu anak kembangkan potensi dirinya. Lanjut ke materi yang berikutnya, bahaya dan penanganan media sosial. Era teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari rutinitas sehari-hari masyarakat saat ini. Layanan tersebut memudahkan orang untuk mengakses informasi apapun. Begitu praktis dan cepat, internet membawa dampak positif dalam kehidupan seseorang. Dengan sosmed, kamu juga dapat menemukan teman-teman lama, upload foto dan video, berbagi cerita, sampai jualan. Tapi karena kemudahan akses tersebut menimbulkan suatu masalah yang sangat merugikan masyarakat, yaitu banyaknya penyebaran berita palsu atau yang lebih sering kita sebut dengan hoax. Apa itu hoax dan apa bahaya dan dampak untuk masyarakat? Yaitu hoax bisa menjadi pemicu munculnya keributan, keresahan, perselisihan, bahkan ujaran kebencian. Mengingat dampak buruknya, setiap orang harus paham untuk menghindarinya. Selain itu, hoax juga bisa mengganggu kesehatan mental. Lalu bagaimana penanganan dan solusinya? Yang pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif. Misalnya, dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi. Hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Oleh karena itu, apabila kalian menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya lebih baik mencari referensi
berupa berita seperti di situs online resmi. Kemudian bandingkan isinya, apakah sama ataukah berbeda. Yang kedua, cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Yang ketiga, periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan dari siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya untuk Anda jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Karena itu bisa menimbulkan kemauan masing-masing yang menyebabkan perpecahan atau peperangan di luar. Yang terakhir, cek keaslian dari foto. Biasanya berita hoax juga menyediakan foto-fotonya. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Dimas. Terima kasih untuk Saudara Ginas. Saya akan melanjutkan poin berikutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Dimas Abimanyu, biasa dipanggil Dimas, dan saya dari Fakultas Psikologi. Langsung saja, di poin ketiga ada proxy. Proxy server adalah salah satu tool yang banyak digunakan untuk meningkatkan proteksi perangkat pengguna ketika mengakses internet. Bisa jadi sekolah maupun perusahaan kalian tempat Anda bekerja juga memanfaatkan proxy untuk mengontrol dan memonitor seluruh aktivitas dalam jaringannya. Dan juga ada proxy war atau perang tanpa bentuk adalah perang dengan menggunakan pihak ketiga, seperti dengan menggunakan teknologi modern atau dunia cyber. Bahaya yang ditimbulkan dari proxy war adalah menghancurkan generasi muda bangsa. Karena cukup dengan merusak generasi muda, maka hancurnya sebuah bangsa hanya tinggal menunggu waktu. Itulah perang asimetris atau proxy war atau perang yang diwakili. Perang modern ini bukan hanya perang dengan senjata atau perang ideologi atau juga perang dagang. Semua ingin dirusak oleh bangsa asing. Dan untuk contohnya, tadi di awal ada narkotika, di poin pertama ada narkotika, lalu ada judi online, situs porno, game online mungkin yang ada unsur-unsur pornografinya dan lain-lain. Dan untuk cara mengatasinya mungkin dengan mencari hobi baru yang bermanfaat bagi tubuh maupun pikiran. Karena dengan begitu kalian akan menyibukkan diri kalian dengan hal-hal positif. Oke. Dan langsung saja kita masuk ke materi yang ke-6, yaitu implementasi ketahanan nasional terhadap berbagai aspek. Untuk pengertian ketahanan nasional sudah dijelaskan tadi oleh Excel di awal presentasi. Dan untuk implementasinya, di poin pertama ada aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya adalah kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan budaya yang terdapat di dalam suatu masyarakat yang saling berinteraksi sehingga dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial yang menjadi ciri masyarakatnya. Tapi sebelum itu, apa sih implementasi itu? Jadi arti implementasi itu menurut KBBI ialah pelaksanaan atau penerapan. Jadi wujud implementasi dalam bidang sosial budaya yakni saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan dan keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Untuk contohnya ada gotong royong. Karena dalam kegiatan gotong royong tak mengenal perbedaan, semua bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan untuk poin kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Halo, nama saya Bagus Setiawalyo. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Aspek ekonomi dan aspek politik. Aspek ekonomi adalah akan memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya, sedangkan bagi pemerintah dampak positif yang diperoleh adalah dari aspek ekonomi memberikan pemasukan berupa pendapatan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada dasarnya suatu usaha investasi itu akan menimbulkan dampak terhadap sisi ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya bisnis secara sosial ekonomi lebih banyak memberikan manfaat dibandingkan dengan kerugiannya. Suatu bisnis tidak akan ditolak oleh masyarakat sekitar bila secara sosial budaya diterima dan secara ekonomi memberikan kesejahteraan. Selanjutnya, pada aspek ekonomi, usaha atau investasi dapat memberikan dampak positif seperti adanya peningkatan ekonomi rumah tangga melalui meningkatkan pendapatan perubahan, pola nafkah, tersediaan atau tambahnya barang dan jasa, terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat, serta sedianya sarana dan prasarana. Selanjutnya, meningkatkan perekonomian lokal atau regional melalui peluang dan kesempatan kerja, pemerataan pendistribusian, pendapatan melalui pajak dan lain-lain. Yang ketiga, pengembangan wilayah melalui pemerataan pembangunan dan bukan isolasi wilayah terkecil. Aspek politik. Pengertian politik secara umum adalah politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu politikos, yang artinya dari untuk atau berkaitan dengan warga negara. Politik adalah pembentukan dan bagian kekuasaan dalam masyarakat atau hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Politik juga dapat diartikan sebagai asa, haluan, atau kebijaksanaan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Pengertian politik menurut para ahli. Menurut Miriam Budiajo, politik adalah macam-macam kegiatan dari suatu sistem politik negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem Indonesia dan melaksanakan tujuan itu. Yang kedua, ada menurut ahli Aristoteles, politik adalah usaha warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Yang ketiga, Kartini Kartono, politik adalah aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami, materi 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.